chance to be ruthless. But it's your chance to be ruthless. Mimin akan membahas alur cerita One Piece Arc Elbaf part yang kelima. Fokus utama dari pembahasan ini adalah menceritakan petualangan bajak laut Rocks di Sebek untuk menggapai dunia. Diceritakan salah satu tempat yang pernah diserang oleh bajak laut Rocks adalah Federasi Filantropi Internasional. Saat mereka melarikan diri sambil membawa harta rampasan, Pendeta Agung memohon agar mereka tidak mengambil harta itu, dengan alasan bahwa semua harta tersebut adalah donasi untuk anak-anak yang kelaparan. Namun Lin Lin menjawab sinis bahwa kalau memang benar begitu, seharusnya uang itu sudah disalurkan sejak lama. Jadi tempat itu hanyalah penipuan untuk menimbun harta. Di sisi lain, Ochoku mendapatkan pesan dari anak buah yang lain di bawah dan menyuruh Shiki untuk menanganinya. Tetapi Shiki justru melempar bom ke bawah, berharap beberapa dari mereka mati agar sisa kru yang masih hidup bisa mendapatkan bagian rampasan yang lebih besar. Terlihat dari sini, bajak laut Rocks memang tidak suka satu sama lain. Selanjutnya, Pendeta Agung berhasil menutup gerbang dan menjebak para bajak laut. Namun sebelum Lin Lin menghancurkan gerbang itu, New Gate menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengangkat seluruh bangunan dan membebaskan mereka. Setelah bebas, Kaido mengakui bahwa ia iri dengan kekuatan New Gate, dan New Gate menasehatinya agar tidak terburu-buru untuk memilih buah iblis, melainkan menunggu hingga menemukan kekuatan yang benar-benar ia inginkan. Tak lama kemudian, Kyo atau Silver Axe marah dan ingin tahu siapakah yang mencoba meninggalkan mereka di bawah sana. Begitu Shiki mendarat di dekatnya, Kyo sadar bahwa pelakunya adalah Shiki, dan hal itu memicu pertarungan antara keduanya. Sementara Rocks di Sebek memarahi mereka karena bertindak bodoh, lalu melihat Merin yang saat ini telah tiba mengepung mereka. New Gate curiga bahwa seseorang telah memberitahu Merin karena mereka datang terlalu cepat, dan sepertinya memang ada mata-mata atau pengkhianat di bajak laut Rocks. Tetapi alih-alih kabur, Rocks di Sebek justru memerintahkan untuk menyerang balik Merin dan merampas semua milik mereka. Narasi menjelaskan bahwa dalam 2 tahun sejak pembentukannya, bajak laut Rocks telah melakukan 16 penyerangan, menenggelamkan 76 kapal, membakar 14 pelabuhan, meratakan 5 kota, menghancurkan 1 kerajaan, melanggar hukum dunia sebanyak 3 kali, dan 25 kejahatan mereka ditutupi oleh pihak tertentu. Singkatnya, meskipun Roger, sang raja bajak laut, sudah berlayar, masa itu dikenal sebagai era dari Rocks. Sementara itu, Raja Harald mencoba membalas budi kepada negara Enishi yang dulu membantu Elbaf pada masa kelaparan. Namun rakyat Enishi ditangkap oleh pemerintah dunia dengan alasan bahwa negara mereka tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia. Jadi mereka tidak memiliki hak hukum. Harald menolak menerima alasan itu dan mencoba menolong negara Enishi. Tetapi salah satu agen pemerintah dunia mengatakan bahwa jika Harald membantu, itu akan merusak peluang Elbaf untuk bergabung dengan pemerintah dunia. Lalu agen itu menembak salah satu tahanan tanpa belas kasihan. Marah besar, Harald menyerang kapal tersebut. Namun surat kabar kemudian menfitnahnya sebagai penjahat yang menyerang kapal tak bersalah dengan alasan ingin membentuk aliansi dengan pemerintah dunia. Di Elbaf saat ini di bar milik Ida, Harald dan Rocks sedang minum bersama. Rocks berkata ia sudah menduga pemerintah dunia akan memutarbalikkan cerita dan menyarankan agar Harald serta Elbaf bergabung dengannya untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Tetapi Harald menolak lagi. Dia bersumpah bahwa ia akan membuat Elbaf bergabung secara sah dan terhormat. Rocks mengejeknya, bertanya apakah dengan mencukur kepalanya Harald bisa membuat pemerintah dunia setuju.
Ucapan itu membuat Harald teringat dengan Garp yang dulu juga menertawakan kebotakannya. Dan saat Rox mendengar nama Garp, Rox berkata bahwa Garp sebenarnya cocok menjadi seorang bajak laut karena sama-sama membenci atasan pemerintah dunia. Harald mengakui bahwa memang ada orang jahat di pemerintah dunia, tetapi ia masih menganggap Meereen adalah pasukan yang baik. Dan bila lebih banyak raksasa seperti John Giant yang bergabung di Meereen, mereka bisa benar-benar mengubah dunia. Rox menanggapinya dingin bahwa raksasa di pihak Meereen justru adalah hal yang menakutkan. Rox meminta Ida untuk membujuk Harald, tetapi Ida hanya berkata, "Kalau Harald adalah anakku, aku akan menyuruhnya mencari teman yang lebih baik," yang membuat Harald kesal. Di markas besar Meereen, Admiral Kong menjelaskan kepada Garp, Sengoku, dan Suru alasan kenapa pemerintah dunia menolak hidup berdampingan dengan para raksasa. Garp menanggapinya konyol karena menurutnya kekuatan luar biasa para raksasa justru yang dibutuhkan oleh Meereen saat ini. Sengoku menyebut Harald adalah pria jujur yang mencoba menembus dosa sejarah bangsanya. Sementara Suru menyinggung rumor bahwa Rox Disebek sedang merekrut Harald. Namun Kong berkata bahwa dendam masa lalu masih terlalu dalam untuk bisa dihapus oleh pemerintah dunia. Garp menuntut agar Elbaf dijadikan negara anggota pemerintah dunia, tetapi Kong mengatakan ia tidak punya wewenang untuk mengubah keputusan itu. 42 tahun sebelum masa sekarang, berita tersebar bahwa Shakuyaku telah keluar dari bajak laut Kuja, membuat banyak orang patah hati. Gloriosa yang saat itu sudah bergabung dengan bajak laut Rox heran kenapa Shakuyaku melakukan hal itu. Linlin menduga mungkin karena Shakuyaku jatuh cinta kepada seorang pria dan memutuskan untuk mengejarnya. Lalu ia berkata cinta mungkin akan menjadi akhir dari suku Kuja. Gloriosa membalas bahwa Linlin yang sudah punya banyak anak tidak akan pernah mengerti penderitaan cinta, tetapi menambahkan bahwa ia tidak percaya Shakuyaku tipe yang mudah terkena penyakit cinta. Suatu hari Shakuyaku dibawa ke Hachinosu oleh Tritoma dan mengungkap bahwa ia ingin bersembunyi sementara di sana. Para bajak laut yang tergila-gila kepadanya menyambut dengan senang hati. Ketika bajak laut Rox kembali ke Hachinosu, mereka menemukan Shakuyaku yang kini dikenal sebagai Shaki. Dia telah membuka bar legendaris bernama Rip of Bar. Semua anggota bajak laut Rox termasuk Rox Disebek dan Shirohige langsung terpesona oleh kecantikan Shaki dan mengizinkannya untuk tinggal di Hachinosu. Seiring waktu, Shaki dikenal sebagai harta karun Hachinosu, sesuatu yang bahkan pantas untuk dicuri oleh orang lain. Selanjutnya di Merijoa, 5 tetua atau Gorose akhirnya setuju untuk mengizinkan Elbaf bergabung dengan pemerintah dunia, asalkan kekuatan Elbaf bisa membunuh Rox Disebek. Di tempat lain, para kru Roger memberitahu kapten mereka bahwa Shaki telah membuka bar di Hachinosu, jadi mereka bisa mampir menemuinya. Namun Roger terlihat sedang murung. Gaban lalu bertanya kepada Rayleigh apakah itu ada hubungannya dengan pembicaraan mereka sebelumnya. Tetapi Rayleigh pura-pura tidak tahu apa-apa. Sebenarnya, Rayleigh telah menunjukkan sebuah catatan dari Shaki kepada Roger. Catatan itu hanya berisi tulisan singkat, "Datanglah dan jemputlah aku," kata Shaki. Roger menafsirkannya sebagai surat cinta dan kesal karena Rayleigh tidak langsung menemuinya. Rayleigh mengaku tidak tertarik untuk menetap atau menjalin sebuah hubungan dengan perempuan. Namun Roger tahu bahwa Rayleigh punya perasaan terhadap Shaki. Itulah sebabnya ia menyembunyikan catatan itu darinya. Meskipun begitu, Roger dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan menyerah untuk mendapatkan Shaki. Dan bersama krunya mereka pun berlayar menuju Hachinosu. Sementara itu, Saint Vigarland Garling menjelaskan kepada 5 tetua atau Gorose bahwa saat menjalankan misi, ia mengunjungi God Valley untuk meyakinkan penduduknya agar bergabung dengan pemerintah dunia. Namun mereka menolak mentah-mentah. Garling mengatakan pulau itu memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa,
dan bisa menguntungkan kaum naga langit atau Tenryubito. Dan selain itu, ia menemukan sesuatu di sana yang akan membuat Imu senang. Karena itu, Garling merekomendasikan agar God Valley dijadikan lokasi perburuan manusia berikutnya. Di Hachinosu, bajak laut dari seluruh dunia datang untuk melihat Shaki di barnya. Dan meskipun pelayanannya buruk, semua orang tetap menikmatinya. Suatu hari, Shaki memperhatikan Rox disebek tampak sangat bahagia. Namun jelas bukan karena dirinya. Lin menggoda bahwa Rox mungkin telah jatuh cinta kepada seorang wanita. Dan Miss Bakin menambahkan mungkin Rox baru saja menjadi seorang ayah. Tak lama kemudian, Roger dan krunya tiba di Hachinosu. Rox marah dan mengingatkan bahwa Hachinosu adalah pulau miliknya. Tetapi Roger dengan santai membalas bahwa tidak ada yang boleh bertarung di bar milik Shaki. Itulah peraturannya. Saat kru Roger mulai minum, Shaki bertanya di manakah Rayleigh, dan Roger menjawab bahwa Rayleigh tinggal di kapal. Hal itu membuat Shaki kecewa berat. Sementara itu, Gloriosa langsung memeluk Roger dan memohon untuk ikut berlayar bersamanya. Tetapi Roger menolak dengan santai. Aku tidak tertarik kepada wanita yang dengan mudah melemparkan diri ke pelukan orang lain, kecuali Shaki. Ucapan itu membuat Gloriosa sangat kesal. Tak lama kemudian, Shaki pingsan karena Rayleigh tidak datang. Dan hal itu menandakan bahwa ia juga terserang penyakit cinta. Cinta yang mendalam kepada seorang Rayleigh. Beberapa waktu kemudian di Elbaf, Harald akhirnya menerima syarat dari para Gorose. Ia setuju bergabung dengan pemerintah dunia dengan imbalan yaitu membunuh Rox disebek. Ketika Rox disebek kembali untuk merekrut Harald di Elbaf, mereka justru bertempur hebat. Rox disebek marah karena Harald menyerah kepada tekanan pemerintah dunia, menuduh bahwa mereka hanya memanfaatkan bangsa raksasa sebagai alat perang. Tetapi Harald membalas bahwa meskipun kaum naga langit itu kejam, mereka punya kekuatan untuk membantu Elbaf maju dan keluar dari masa lalu yang penuh dengan kekerasan. Dan itu adalah resiko yang layak untuk diambil. Rox disebek pun menyerah, mengatakan persahabatan mereka berakhir dan Harald hanyalah seorang pengkhianat. Harald membalas bahwa Rox disebek hanyalah penjahat yang ditakdirkan untuk gagal. Mereka berdua tidak saling membunuh, tetapi juga tidak akan pernah bertemu lagi sampai insiden besar di God Valley. Meskipun Rox disebek tidak pernah datang lagi ke Elbaf, Loki muda diam-diam terus mengikuti kabar tentangnya sambil perlahan menurunkan kewaspadaannya terhadap Ida. 39 tahun yang lalu sebelum masa sekarang, di Pulau God Valley, penduduk dikejutkan oleh seorang wanita yang melahirkan anak kembar identik. Keduanya memiliki rambut merah terang seperti ibunya. Saat para warga menawarkan bantuan untuk membesarkan mereka, sang ibu memperkenalkan kedua bayi itu sebagai Shanks dan Shamrock. Sementara itu di tempat lain, kekacauan melanda Hachinosu. Waktu itu Saki diculik dan Don Marlon yang saat itu berjaga di depan bar bersama beberapa orang ditemukan telah tewas. Tak ada seorang pun dari bajak laut Rox yang tahu siapakah pelakunya. Tetapi ternyata pelakunya adalah Ochoku yang menjual Shaki untuk sebuah imbalan besar. Kabar penculikan Shaki segera menyebar di seluruh lautan. Dan ketika Roger mendengarnya, ia pun murka dan bersumpah akan membunuh Rox disebek karena membiarkan hal itu terjadi. 38 tahun sebelum masa sekarang, Saint Vigarland Garling kembali ke God Valley, tempat ia bertemu dengan anak kembarnya. Ibu mereka meminta Garling tinggal bersama di pulau itu, tetapi Garling menolaknya. Katanya pulau itu akan segera lenyap. Garling juga mengatakan bahwa ia sudah memesan calon istri yang lebih pantas untuknya. Dan jika kompetisi perburuan manusia mendatang berjalan lancar, ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sang ibu yang kebingungan hanya sempat bertanya apakah maksud dari ini. Namun Garling dengan kejam membunuhnya, lalu memerintahkan Merin untuk menyerang pulau itu.
Saat Merin mulai menundukkan para warga sipil, seorang prajurit muda bernama Monkey D. Dragon mempertanyakan tujuan operasi ini. Tetapi atasannya membentak agar tidak berpikir macam-macam, cukup patuhi perintah. Meski Dragon tidak nyaman, ia berpikir selama ia hanya menggunakan peluru bius, tidak akan terjadi hal yang buruk. Sementara itu, para budak yang sedang diangkut ke God Valley untuk kompetisi perburuan manusia berhasil membocorkan informasi rahasia itu kepada seorang pihak luar, yaitu Morgans muda. Yang membocorkannya adalah Ginny. Begitu Morgans menerbitkan beritanya, kabar itu sampai ke Pulau Hachinosu. Di sanalah para bajak laut tahu bahwa Shaki akan dijadikan hadiah utama dalam acara perburuan manusia yang diadakan oleh Tenryubito, dan hal itu membuat bajak laut marah besar. Sedangkan Lin Lin memperhatikan daftar buah iblis yang dijadikan hadiah, bahkan menawarkan satu kepada Kaido. Tetapi diam-diam Lin Lin berniat merebut beberapa buah iblis untuk anak-anaknya. Streusen mencurigai semua ini hanyalah sebuah jebakan, tetapi Rox berteriak. Dia menyatakan semua orang yang setia kepadanya akan pergi ke God Valley untuk menjemput Shaki. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Roger, yang segera bertekad untuk mendahului Rox di Sebek. Sementara itu, Garp mengetahui bahwa Roger sedang menuju ke God Valley, dan disitulah panggung sejarah besar akan tercipta. Dalam perjalanan menuju ke sana, bajak laut Rox bertemu dengan Harald yang diperintahkan oleh pemerintah dunia untuk menghentikan Rox di Sebek sambil mengawasi mereka dari kejauhan. Rox ternyata masih jengkel karena Harald masih tunduk kepada pemerintah dunia dan memintanya berbicara empat mata. Dalam percakapan itu, Rox di Sebek mengungkapkan rahasia terbesarnya. Nama aslinya adalah Devi di Sebek. Ia menjelaskan bahwa ia telah lama mencurigai pemerintah dunia yang berusaha menghapus keberadaan dari klan Devi, karena mereka adalah keturunan dari bajak laut legendaris Devi D. Jones. Rox berteriak bahwa ia selamat selama ini dengan bersembunyi di dunia bawah, dan 2 tahun yang lalu ia memiliki seorang anak. Ia mengirim istri dan anaknya ke God Valley untuk bersembunyi, karena itu adalah kampung halaman mereka. Itulah alasan sebenarnya ia saat ini ingin pergi ke God Valley yang tidak diketahui oleh para kru yang lain. Harald bertanya, apakah semua ini hanyalah jebakan untuk memancingnya keluar? Tetapi Rox menolak ide itu, karena kaum naga langit sendiri tidak ingin ia datang ke sana. Dan itulah kesalahan fatal dari mereka. Rox berkata, ia tidak peduli jika dia harus mati selama keluarganya selamat. Tetapi ia meminta Harald untuk membantunya karena yakin ia tidak akan hidup lama lagi. Namun Harald menolaknya, dan keduanya sempat bertarung singkat sebelum akhirnya Rox berhasil kabur. Sebelum kompetisi perburuan dimulai, diumumkan daftar hadiah utama. Pertama ialah Shaki, yang dijadikan sebagai hadiah tertinggi. Saat ini dia dirawat dan diberi makan dengan baik untuk acara itu, dan pemenang boleh memilih menjadikannya istri atau seorang budak. Beberapa naga langit termasuk Saint Somers muda ingin menjadikan Shaki budak pribadinya, sementara Garling berencana menjadikan Shaki istrinya, seperti yang sudah ia katakan sebelumnya. Di tempat lain, Dragon menemukan ibu dari Shanks dan Shamrock yang saat ini sekarat, dan ibu itu memohon agar Dragon melindungi anak-anaknya dari Garling. Sementara itu, Marshall D. Teach yang masih kecil saat ini bersama ibunya ditangkap sebagai seorang budak. Mereka berusaha saling menenangkan. Sang ibu meminta Teach untuk tetap hidup apapun yang terjadi. Namun situasi makin mengerikan ketika Bartholomew Kuma diumumkan sebagai salah satu target langka, dan Teach terungkap sebagai keturunan dari klan Devi, menjadikannya target dengan nilai tertinggi dalam kompetisi perburuan itu.
Ternyata di God Valley, selain Teach, masih ada beberapa anggota klan Devi lainnya yang tinggal di sana. Begitu mereka diserahkan kepada para naga langit, orang-orang itu langsung melontarkan hinaan penuh dengan kebencian, menyebut klan Devi sebagai ras terkutuk paling dibenci, bahkan menuduh mereka berhubungan dengan kaum Bakenir. Beberapa naga langit melemparkan senjata ke arah mereka, tetapi penyiar acara segera memperingatkan bahwa siapapun yang menyerang sebelum waktunya akan didiskualifikasi. Sementara Saint Saturn memuji Vigarland Garling karena berhasil menemukan klan Devi di pulau itu, di mana itu adalah alasan mengapa ia menyarankan God Valley menjadi lokasi perburuan manusia. Tetapi Garling hanya menyebutnya sebagai takdir. Sementara itu, ibu dari Shanks dan Shamrock yang saat ini sekarat meminta Dragon untuk memastikan kedua anaknya dibesarkan dengan hati yang baik dan tidak dirusak oleh Garling. Sebelum meninggal, ia meminta Dragon menyelamatkan anak-anaknya, dan Dragon bersumpah akan menemukan mereka, lalu segera berlari menuju tempat kompetisi dimulai. Acara perburuan akhirnya resmi dimulai, dan semua target buruan, yaitu manusia yang dijadikan hadiah, berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka berharap bisa bertahan hidup selama 3 minggu agar bisa lolos. Begitu perburuan dimulai, terlihat bahwa para naga langit tidak menyisakan siapapun. Bahkan bayi dan anak-anak pun dibunuh tanpa ampun. Lebih sadis lagi, acara ini disiarkan langsung ke Merijoa, dan para naga langit lain menonton sambil bersorak dan berjudi, menikmati penderitaan para korban. Salah satu dari mereka, yaitu Gunko, dijuluki sebagai pedang Tuhan. Dia tampak membantai banyak orang dengan kekuatannya. Sementara Saint Somers mengejar seorang anak laki-laki yang berlari ke pohon. Ia menanam duri di bawah pohon itu dan menunggu anak itu jatuh. Lalu ayahnya berusaha untuk menolong, dan akhirnya keduanya pun tertusuk duri dari kekuatan Saint Somers. Dragon yang menyaksikan tumpukan mayat di mana-mana terlihat mual dan marah. Tetapi ia tahu jika ia menentang para naga langit, seluruh pasukannya akan dibantai. Namun saat ia melihat seorang kaum naga langit hendak menembak Kuma, Dragon tidak tahan lagi. Ia akhirnya menembakkan peluru bius ke arah kaum naga langit itu dan melumpuhkannya. Meskipun Dragon tahu tindakannya bisa membuatnya dihukum mati. Lalu tepat setelah itu, bajak laut Rox tiba di God Valley. Rox memberi perintah kepada para krunya, sebelum kita selamatkan Shaki dan merebut semua harta buah iblis, jangan ada yang saling bertarung dulu. Setelah selesai, kita bagi rata. Namun Barbel menegaskan bahwa Shaki bukanlah barang rampasan, jadi dia tidak bisa dibagi. Shiki dengan santai berkata, kalau begitu dia akan jatuh cinta kepada siapapun yang menyelamatkannya duluan. John juga mengatakan bahwa Shaki akan memilih orang yang mendapatkan harta paling banyak, sedangkan Lin menertawakan mereka. Menurutnya, Shaki tidak akan peduli kepada bajak laut gila seperti mereka. Lalu Newgate menambahkan dengan nada humor, aku cuma mau selamatkan dia sebagai teman, tetapi kalau dia jatuh cinta kepadaku juga tak akan masalah. Hal itu membuat Miss Bakin kesal dan cemburu. Sementara Gloriosa berharap kalau aku yang menolong Shaki, mungkin Roger akan berterima kasih kepadaku. Strausen bercanda bahwa Ochoku yang pengecut tetap tinggal di Hachinosu, dan Shaki pasti akan melarangnya masuk bar seumur hidup. Sementara itu, Kaido hanya bertanya dengan polos, Lin, kau bakal kasih aku buah iblis yang bagus kan? Saat bajak laut Rox mulai menyerbu, para naga langit panik dan melarikan diri. Sementara Garling menggerutu bahwa permainan berakhir terlalu cepat karena bajak laut Rox telah datang. Tak lama kemudian diumumkan bahwa bajak laut Roger juga telah tiba dan membuat situasi semakin kacau. Di tengah kekacauan itu, Dragon berhasil menemukan Shanks dan Shamrock, lalu lari membawa mereka menjauh dari area pembantaian. Begitu kru Roger mendarat, Roger berteriak lantang, aku yang akan menyelamatkan Shaki, kalian semua ambil saja hartanya.
namun tak ada satupun kru yang mendengarkan Roger. Mereka semua menyerbu ke depan tanpa peduli. Sementara itu, kesatria suci atau kesatria dewa segera turun tangan melindungi para kaum naga langit. Sementara Merin diperintahkan untuk mundur. Tiba-tiba, Garp muncul di medan perang, menghancurkan banyak bajak laut yang datang karena mendengarkan berita itu. Dan pasukan Merin bersorak menyambutnya. Pasukan Merin mulai mengevakuasi para naga langit. Sementara beberapa orang biasa mencoba memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Di sisi lain, bajak laut Roger tengah mencari Shaki dengan panik. Sedangkan Rox di Sebek fokus untuk menyelamatkan istri dan anaknya yang bernama Eris dan Teach. Sementara Garp tentu saja mengincar Roger secara langsung. Di tengah hiruk pikuk itu, Dragon berusaha menemukan kapal Merin untuk menyelamatkan Shanks dan Shamrock sambil menyembunyikan wajahnya. Namun sebelum ia sempat naik ke kapal, ia ditembak di bahu oleh salah satu kesatria suci bernama Saint Mevi dari keluarga Seychelles. Ternyata Mevi dikirim oleh seseorang untuk mengawasi anak-anak Garling. Dan saat melihat Dragon menjatuhkan Shamrock, ia segera mengambil bayi itu. Sementara Shanks tersembunyi di dekat reruntuhan. Mevi menatap bayi itu sambil mencemooh Garling. Dia heran bagaimana orang sekejam Garling bisa memiliki anak. Tetapi kemudian ia mengubah pikirannya dan berniat membunuh Dragon tanpa tahu siapakah Dragon sebenarnya. Dragon tidak ingin Mevi membawa anak-anak itu karena ia merasa bersalah telah menjadi bagian dari kekejaman ini. Tetapi ia pun pasrah dengan nasibnya. Sebelum Mevi sempat membunuh Dragon, Mevi tiba-tiba terbelah menjadi dua oleh tebasan dari Newgate, di mana Newgate melakukannya secara tak sengaja dan kejadian itu malah menyelamatkan nyawa dari Dragon. Dragon terpana melihat Newgate, Linlin, Shiki, dan Kaido yang menerobos garis depan sambil dikeroyok oleh bajak laut lain yang ingin terkenal dengan mengalahkan mereka. Namun keempat monster itu menghancurkan semua lawan dengan mudah. Saat Dragon mencoba melarikan diri, ia melihat Shanks kecil pingsan di tanah karena terbentur kepalanya. Tiba-tiba Garp muncul di lokasi, menyerang Linlin, Kaido, dan Shirohige, sehingga membuat mereka kabur. Dan membuat Dragon kaget melihat ayahnya sendiri ada di sana. Linlin mencoba menghadang Garp dengan homisnya, tetapi Garp sama sekali tidak terpengaruh terhadap serangan Linlin. Sementara itu Mevi yang sekarat berhasil kabur sambil membawa Shamrock dan mengira bahwa Dragon telah mati. Sementara Dragon saat ini menatap Shanks dan berbisik, "Kalau aku tidak bisa menyelamatkan adikmu, setidaknya aku bisa menyelamatkanmu." Di tempat lain, meskipun banyak orang mencoba kabur, seorang kesatria suci dari keluarga Manmayer justru membantai mereka satu persatu demi kesenangan pribadinya. Merin kemudian menyadari situasi genting. Bajak laut Rox datang dari tenggara, sementara bajak laut Roger datang dari barat laut. Dan mereka pun saat ini terjepit. Saint Somers segera memerintahkan agar Shaki dievakuasi keluar pulau, karena ia tahu para bajak laut datang untuk menyelamatkan Shaki. Namun seorang prajurit melapor bahwa Shaki telah mengalahkan semua Merin penjaga, meskipun tangannya diborgol. Shaki menyadari keributan di luar, dan Somers dengan wajah kesal berkata, ia membenci wanita yang sadar akan nilai dirinya sendiri. Dia lebih suka wanita yang naif dan penurut. Lalu Somers menampar Shaki. Tetapi Shaki berbalik dan menendang lengan Somers hingga membuatnya kesal. Somers membalas dengan menangkap kaki Shaki dan memukul Shaki dengan keras, sehingga menjatuhkannya ke tanah. Somers selalu menatap Shaki dengan senyum gila. Dia berkata bahwa karena kehadirannya, semua bajak laut menghancurkan acara perburuan menyenangkan ini. Namun ia juga mengakui bahwa jika para bajak laut tidak datang, Garlinglah yang akan mendapatkan Shaki. Jadi Somers memutuskan lebih baik membunuh Shaki agar tak ada yang bisa memilikinya. Somers berkata sambil tertawa bahwa akan sangat menyenangkan melihat wajah para bajak laut
saat menemukan tubuh Saki yang telah tergeletak tak bernyawa. Sementara itu di luar, Roger dan Rox beserta pasukan mereka saling bertabrakan. Semuanya berjuang untuk menemukan Saki lebih dulu. Roger akhirnya berduel dengan Newgate, sementara Riley disuruh pergi untuk mencari Saki. Mendengar itu, Somers menertawakan mereka dan berkata, "Terlambat sudah. Saat mereka tiba, aku sudah selesai membunuh Saki." Lalu seorang Marine mencoba memperingatkan bahwa Garling akan marah besar, tetapi Somers hanya menjawab, "Kalau begitu bilang saja ini adalah sebuah kecelakaan." Saki yang terbaring di lantai dengan darah di bibirnya mulai kehilangan harapan. Somers menatapnya dingin dan berkata, "Tak ada pahlawan yang datang untuk menyelamatkanmu, seperti di dongeng-dongeng itu. Siapapun yang mencoba akan aku bunuh juga." Somers mengangkat senjatanya dan berkata, "Aku akan membunuhmu dalam 5 pukulan saja. Nikmati rasa sakit setiap pukulannya." Namun sebelum pukulan pertama mendarat, Riley menerobos masuk dan menghantam Somers hingga terlempar jauh. Riley menggunakan sebuah jurus yang ia namakan sebagai Higanbana. Selanjutnya Riley mengelurkan tangan dan berkata lembut, "Aku datang untukmu." Saki langsung menangis dalam pelukan Riley, berkata dengan gemetar bahwa ia sangat takut dan lega karena Riley telah datang menjemputnya. Riley memeluknya dengan erat dan berjanji, "Aku tidak akan biarkan kamu mengalami hal seperti ini lagi." Sementara Roger dan Gaban yang menonton dari luar sambil menangis haru berteriak, "Riley, pelukannya nanti saja. Sekarang kita harus kabur." Roger tertawa dan berteriak kepada semua orang, "Kita sudah mendapatkan Saki. Sekarang tinggal rebut harta karunnya dan keluar dari pulau ini." Di sisi barat luar pulau, Rox Disebek bertarung sengit melawan Vigarland Garling. Sementara Roger berusaha menuju area utama penyimpanan harta karun. Ia sempat memerintahkan Riley untuk terus berlari membawa Saki menjauh dari pertempuran. Beberapa bajak laut melihat Riley berlari sambil membawa Saki dan berniat menyerangnya untuk merebut Saki. Tetapi Shiki menghentikan mereka, menegaskan bahwa ia tidak ingin Saki terluka dan menyuruh semua orang fokus kepada harta karun saja. Sambil terus berlari, Riley sempat berkata bahwa ada sesuatu yang ingin ia katakan kepada Saki, tetapi Saki hanya tersenyum lemah dan menjawab, "Aku sudah tahu." Di ruang penyimpanan utama, Kuma dan Ivankov memanfaatkan kekacauan untuk menyusup dan memakan buah iblis seperti yang direncanakan. Namun tiba-tiba Lin Lin menerobos masuk dan merebut Uo Uonomi model Seryu dari tangan Ivankov. Ia juga mencoba merebut Nikyu Nomi, tetapi Kuma langsung menelannya dan membuat Lin Lin marah besar. Ivankov lalu berkata kepada Kuma, "Gunakan kekuatanmu untuk menyelamatkan diri. Kalau setidaknya satu dari kita bisa keluar hidup-hidup, anggap saja itu adalah kemenangan bagi kita." Di tempat lain, Garp menemukan tumpukan mayat penduduk dan budak di tengah reruntuhan. Ia segera menghubungi Sengoku, menanyakan apakah pemerintah dunia tahu tentang pembantaian ini. Sengoku mengakui bahwa ada satu Marine yang dulu melaporkan rumor tentang acara ini, tetapi Marine itu kemudian menghilang tanpa jejak. Mendengar itu, Garp akhirnya menyadari kebenaran yang sangat pahit. Semua ini memang nyata. Pemerintah dunia telah membiarkan neraka terjadi di God Valley. Sementara itu, Rox Disebek berhasil menemukan istri dan anaknya, Eris dan Teach, dan mencoba melarikan diri. Namun Garling dan seorang kesatria suci yang lain, lalu beberapa iblis mengejar mereka di belakang. Para iblis itu ternyata adalah anggota klan Devi sendiri, termasuk ayah dan nenek dari Rox Disebek. Rox terkejut karena mereka terus bangkit meskipun sudah ia tebas berulang kali, dan bertanya-tanya kenapa klan Devi yang dulu diburu kini justru menjadi musuhnya. Garling mengakui bahwa Rox Disebek sangat kuat. Bahkan luka yang diberikan Rox Disebek sulit untuk pulih. Tetapi karena identitas Rox sebagai anggota klan Devi terungkap, membunuh Rox Disebek bisa menebus kehancuran dari acara ini.
Dalam pelarian itu, Aerys meminta Rox disebek untuk menurunkannya karena ia tidak bisa bertarung sambil melindungi dua orang. Namun Rox menolak. Ia tahu bahwa siapapun yang berhubungan dengan klan Devi akan mengalami penderitaan tanpa akhir. Aerys tersenyum dan menjawab bahwa ia sudah tahu resikonya, tetapi ia telah menerima takdirnya sebagai bagian dari keluarga Devi. Karena keluarga dari Rox disebek memperlakukannya dengan baik, meski ia dulunya adalah seorang bajak laut. Aerys berkata, "Kau tidak akan jatuh cinta kepadaku kalau aku hanya bergantung kepadamu. Sekarang percayakan aku untuk menjaga diri dan anak kita." Akhirnya Rox disebek melepaskan Aerys dan ia pun berjanji, "Kalau kami hampir tertangkap, aku akan mengakhiri hidup kami sendiri. Jadi bertahanlah Rox dan temui kami di Lulusia." Aerys berlari membawa Teach, sementara Rox disebek berdiri menghadapi Garling sendirian. Rox akhirnya mengeluarkan tebasan mematikannya, membelah sebagian pulau God Valley. Dan serangan itu membuat Teach kagum kepada ayahnya. Di ruang harta, Lin berpikir untuk memberikan Uo Nomi kepada Katakuri. Tetapi sebelum sempat melakukannya, Kaido menyerangnya dari belakang dan langsung memakan buah itu sendiri. Lin berteriak marah dan mengutuk Kaido. Sementara bajak laut Rox dan bajak laut Roger mulai beradu di area harta karun kedua, diiringi Merin yang berusaha mencegah mereka kabur. Beberapa penduduk sipil yang berhasil mencapai pantai memohon Merin untuk segera menolong mereka, tetapi para Merin itu malah menembaki mereka dan berkata, "Negara tanpa afiliasi dengan pemerintah dunia bukanlah tanggung jawab kami." Di sebuah tebing di atas sana, Saturn menyaksikan kekacauan itu. Tiba-tiba Imu menghubunginya dan bertanya, apakah Rox disebek telah mati? Saturn menjawab, ia belum tahu, tetapi berkata, kehancuran sebesar ini akan melahirkan sesuatu yang baru. Imu membalas dengan dingin, kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu Kuma mulai menggunakan kekuatan barunya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang, membuat para korban berterima kasih kepadanya dengan air mata yang mengalir. Tiba-tiba Rox, Roger, dan Garp yang saat ini berada di titik-titik berbeda di Pulau God Valley merasakan sesuatu yang aneh dan menakutkan. Rox yang telah mengalahkan Garling dan membunuh keluarganya yang berubah menjadi iblis menatap langit yang mulai retak. Newgate datang menghampirinya. Rox berkata bahwa Newgate tidak perlu melibatkan diri lagi. Namun Shirohige dengan senang hati membantu Rox karena telah bergabung dengan bajak lautnya. Sementara Kaido kini dalam wujud naga biru raksasa terbang turun di depan mereka berdua, lalu memamerkan kekuatan barunya. Rox tertawa dan memuji perubahan dari Kaido. "Kau benar-benar cocok dengan buah itu, bocah." Namun Newgate tiba-tiba menatap langit dan bertanya, "Apa itu ledakan energi yang barusan terjadi?" Ternyata Imu telah mengambil alih tubuh dari Sen Saturn, menciptakan entitas baru yang tak terbayangkan kekuatannya. Orang-orang di seluruh pulau membeku ketakutan melihat sosok itu. Tetapi Rox disebek hanya tersenyum dan berbisik, "Itu dia, dunia itu sendiri." Para Merin terkejut melihat penampilan baru dari Sen Saturn, terutama dengan kemunculan Imu yang muncul keluar dari tubuhnya. Imu menyerang para Merin dengan kaki laba-laba milik Saturn, lalu menyerang para bajak laut di sekitarnya, membuat semua orang sadar bahwa makhluk itu tidak berpihak kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Pihak Merin diperintahkan untuk mundur dan tidak melawan Saturn yang sudah dirasuki. Sementara Roger memerintahkan Gaban untuk membantu para krunya yang saat ini mengambil harta karun, sedangkan dia sendiri bergegas menuju arah Saturn dan Imu. Garp menuntut penjelasan dari seorang prajurit tentang apa yang baru saja muncul. Namun sang prajurit hanya bisa menjawab bahwa Saturn telah berubah wujud. Garp menyadari ini adalah pertama kalinya ia melihat salah satu dari Gorose. Dan ia berkata bahwa bentuk mengerikan itu memang cocok bagi sampah yang memerintah belatung di Merijoa. Para Merin di sekitarnya mencoba memperingatkan Garp agar tidak menghina Gorose dan naga langit. Sementara Rox kemudian berbicara kepada Imu.
menanyakan apakah ia datang untuk membunuhnya. Namun Imu justru memanggilnya sebagai Davy Jones. Rox menjawab bahwa ia tidak mengenal Davy Jones dan itu bukanlah dirinya, tetapi ia merasa ada sebuah janji yang harus ditepati. Mendengar itu, Imu berteriak bahwa itulah alasan mereka ingin memusnahkan seluruh klan Davy, karena hanya dengan itu dunia akan menjadi sempurna. Rox membalas dengan keras, "Dunia ini bukan milikmu." Saat Rox menyerang Imu, para Marine sempat bingung apakah mereka harus membantu Saturn atau tidak. Seorang Laksamana muda ragu, tetapi Garp langsung menyerbu maju untuk bertarung, hingga para anak buahnya kebingungan. Sebenarnya Garp membantu siapa? Di tempat lain, para bajak laut terus menjarah harta karun yang bernilai sangat luar biasa. Sementara Kapten John berniat keluar dari kelompok bajak laut Rox. Ia mulai mengumpulkan semua harta karun dan benda-benda logam di pulau itu. Karena saat itu, dialah pengguna buah iblis Jiki Jiki no Mi sebelum Kapten Eustace Kidd. Tanpa sengaja, kekuatannya menarik Dragon yang sedang mencoba membawa bayi Shanks ke kapal Marine agar bisa melarikan diri dari pulau. Melihat hal ini, Ganzui menyerang Kapten John karena dianggap telah berkhianat. Dia menyentil ingusnya ke arah Kapten John yang langsung meledak karena Ganzui adalah pengguna Bomu no Mi sebelumnya. Kapten John pun pingsan akibat ledakan itu. Shiki kaget dan bertanya kenapa Ganzui melakukan hal itu, dan Ganzui menjawab bahwa John tidak akan pernah membagi harta itu. Ganzui juga bilang satu peti bernilai 1 miliar berry. Mendengar itu, Shiki justru berusaha menguasai semua harta sendirian dan langsung diserang balik oleh Ganzui. Sementara itu, Garp terus menyerang Imu meski dilarang oleh anak buahnya. Ia berkata, "Aku hanya melihat sampah, bukan penguasa agung." Kaido pun siap menyerang Imu dalam bentuk naganya. Namun Lin Lin muncul dan menyerang Kaido karena telah mencuri buah iblis Uo no Mi. Dalam waktu bersamaan, Rox, Garp, Roger, Newgate, dan Kaido semuanya menyerang Imu secara bersamaan. Sementara serangan Lin Lin meleset dan justru menghantam Imu juga. Namun meski diserang bertubi-tubi, Imu dengan mudah meregenerasi tubuhnya, lalu melepaskan ledakan haki raja tingkat tinggi yang membuat banyak orang pingsan. Dragon baru sadar bahwa di tengah kekacauan itu, bayi Shanks telah menghilang. Namun ternyata Shanks masuk ke dalam peti harta karun yang saat itu terbuka, dan mungkin bisa menjawab kenapa Shanks ditemukan dalam peti harta karun oleh bajak laut Roger. Selanjutnya, setelah serangan bersamaan kepada Imu, Kaido mengingatkan Lin Lin bahwa ia tidak bisa memuntahkan buah iblis itu lagi. Lin Lin hanya menjawab, "Kau telah berhutang kepadaku, Kaido." Sementara Garp dan Roger malah berdebat siapakah serangan yang paling kuat. Imu menatap ke arah hutan dan berkata bahwa ia bisa melihat Eris dan Tit sedang berlari. Imu bersumpah ia tidak akan membiarkan anggota baru dari klan Davy lahir ke dunia ini. Rox Disebek pun sadar siapakah yang Imu maksud, lalu segera menyerang Imu sambil berteriak agar Imu tidak melakukan hal bodoh apapun. Namun Imu berkata bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa karena Imu sendirilah yang akan membunuh mereka. Rox menyebut Imu sebagai orang yang gila, tetapi Imu menusuknya dan menggunakan teknik Domi Reversi untuk mengubah Rox Disebek menjadi iblis dan menyuruh Rox Disebek untuk membunuh istri dan anaknya. Semua orang menyaksikan Rox Disebek berteriak kesakitan karena proses transformasi. Tetapi yang mengejutkan, Rox Disebek justru berusaha menahan diri agar tidak berubah menjadi iblis sepenuhnya. Sampai-sampai Imu menyebutnya sebagai orang yang keras kepala. Rox mengatakan kepada Imu untuk tidak meremehkan kekuatan manusia. Dan ia dengan bangga menyebut bahwa Davy D. Jones pernah menjadi raja dunia. Imu marah besar mendengar ucapan itu dan membantah bahwa Davy Jones tidak pernah menjadi raja apapun. Imu juga mengatakan bahwa masalah antara dirinya dan Davy Jones tidak ada hubungannya dengan Rox Disebek. Namun Rox Disebek tidak percaya
karena Imu terlihat sangat panik hanya karena sebuah nama keluarga. Rox selalu bertanya, apakah selama bertahun-tahun Imu hidup dalam ketakutan bahwa nantinya akan ada seseorang yang mewarisi kehendak Davy Jones dan memenuhi janji-janjinya. Ia kembali bertanya, apa yang lebih menakutkan bagimu, Davy Jones atau Joy Boy? Imu memerintahkan Rox untuk diam dan berkata bahwa setelah ia membunuh Rox, ras seperti dirinya tidak akan pernah muncul lagi. Imu juga mengatakan bahwa mereka telah menemukan pasukan sempurna, yaitu para raksasa Elbaf yang dianggap lemah dan sedang terpecah belah. Rox marah besar dan memerintahkan Imu agar tidak menyeret Harald ke dalam rencananya karena Harald hanya menginginkan kedamaian. Namun Imu mengatakan bahwa sifat Harald yang cinta damai justru memudahkan mereka membentuknya menjadi boneka yang patuh, sama seperti saat mereka sedang membentuk Rox Disebek. Imu kembali memaksa Rox Disebek untuk memusnahkan garis keturunannya dan semua orang di Pulau Guard Valley sambil menghantamkan tubuh Rox Disebek ke tanah dan menyelesaikan proses transformasi. Linlin dan Kaido mendekat, penasaran dengan apa yang terjadi kepada kaptennya. Namun Rox Disebek bangkit dan berkata bahwa ada darah yang harus ia basmi. Dalam sekejap, Rox Disebek menangkap Kaido dan membantingnya ke gunung. Linlin mencoba menyerangnya, tetapi ia juga dikalahkan dengan mudah oleh Rox Disebek. Newgate berdiri menghadang dan menahan Rox Disebek dengan serangannya sendiri, menciptakan gelombang kejut yang begitu kuat hingga gunung di timur laut hancur berkeping-keping. Setelah itu Rox Disebek terus mengejar istri dan anaknya. Angkatan laut diperintahkan menjauh dari pulau itu dan fokus mengevakuasi para bangsawan dunia. Semua orang lain juga mencoba kabur dengan nyawa dan harta rampasan yang bisa mereka bawa. Di tempat lain, Monkey D. Dragon putus asa karena tidak bisa menyelamatkan bayi Shanks. Sementara itu Ivankov meminta Kuma untuk berhenti karena ia sudah menyelamatkan banyak orang di Guard Valley. Tetapi Kuma bersikeras masih ada yang perlu untuk diselamatkan. Lalu Kapten John selamat dari serangan Ganzui dan berhasil kabur sambil membawa beberapa harta karun. Sementara itu Rox Disebek berhasil menemukan Eris dan Teach. Melihat Rox, Eris menyimpulkan bahwa Rox telah kalah dari Imu dan meminta maaf karena Rox telah berkorban untuk melindungi mereka. Meski ia belum siap, Eris memeluk Teach erat-erat dan mengatakan bahwa mereka akan melompat ke laut dan berenang jika itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun sesampainya di pantai, Merin yang berjaga menembaki mereka. Beruntung, Eris dan Teach tiba-tiba diteleportasi oleh kekuatan Kuma yang sudah melihat mereka sebelumnya. Lalu Kuma juga menghilang dengan kekuatannya. Sementara itu tebasan dari Rox Disebek menghancurkan kapal Merin, tetapi ia tetap terkena tembakan dari meriam. Melihat api membara dari kejauhan, Imu memerintahkan Rox Disebek untuk terus membunuh semua orang di pulau itu. Garp dan Roger menghadang Rox Disebek karena tidak ingin dia menyakiti lebih banyak orang lagi. Namun mereka melihat air mata mengalir di wajah Rox Disebek dan mereka bisa mendengar suara hatinya. Rox Disebek memohon kepada Garp dan Roger untuk segera menghabisinya. Dan di saat itulah pertarungan takdir antara ketiganya pun dimulai. Setelah memastikan bahwa mereka berdua benar-benar mendengar suara Rox Disebek di dalam kepala mereka, Garp dan Roger mulai melawan Rox Disebek yang telah berubah menjadi iblis. Mereka sadar bahwa tindakan Rox Disebek yang brutal berlawanan dengan ekspresinya yang penuh dengan air mata. Ketiganya melepaskan serangan haki yang sangat dahsyat, tetapi baik Garp maupun Roger tidak mampu memberikan luka permanen kepada Rox Disebek. Rox Disebek dengan mudah menghantam mereka hingga terpental ke sisa-sisa pegunungan Pulau Guard Valley sambil membelah langit di atasnya. Sementara itu Kyo atau Silver Axe memerintahkan anak buahnya untuk membantunya mencuri kapal Rox Disebek dan melarikan diri dari Pulau Guard Valley. Dia yakin bahwa Rox Disebek tidak akan kembali. Shiki juga menegaskan bahwa hari itu adalah akhir dari bajak laut Rox.
Kembali ke pertarungan, Garp dan Roger memerintahkan anak buah mereka masing-masing untuk pergi tanpa mereka setelah semua orang atau kru selamat naik ke kapal. Sambil melepas mantel atau jaketnya, keduanya mengeluh bahwa rencana mereka tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Garp awalnya ingin menangkap Roger dan Rox sekaligus, sedangkan Roger hanya ingin membawa Shaki dan sedikit harta karun. Tetapi dengan Rox disebek yang mengamuk seperti monster, mereka terpaksa bekerja sama. Garp menghindari tebasan pedang dari Rox disebek, sementara Roger menghantamnya ke dinding gunung. Ketika Garp menangkap kaki dari Rox disebek, ia bertanya-tanya apakah masih ada cara untuk mengembalikan Rox seperti semula sebelum melemparkannya ke bebatuan. Roger lalu berteriak agar Rox bangun dan sadar. Di sisi lain, Gloriosa memutuskan untuk menumpang kapal Roger. Lalu di tempat lain, Lin berkata kepada Kaido bahwa ia berhutang hidup karena Kaido mencuri buah iblis Uo no Mi model Seryu darinya. Kaido menolak dan mengatakan ia hanya lebih cepat mendapatkan buah itu, dan dialah yang menang dalam pertarungan untuk memperebutkan buah iblis. Lalu Kaido mengumumkan keinginannya untuk membentuk kru yang menjunjung kekerasan di atas segalanya. Tetapi Lin menegaskan bahwa Kaido tidak akan pernah melampauinya. Sebelum berpisah, Lin memperingatkan Kaido bahwa ia akan menagih utangnya suatu hari nanti. Dan Kaido membalas bahwa ia akan menunggu untuk menghancurkan Lin. Sementara itu, Newgate bertemu seorang bajak laut bernama Pologram yang mengaku sebagai penggemarnya dan menawarkan kerjasama jika Newgate tidak punya kapal. Namun Newgate mengabaikannya. Lalu di sisi lain, Monkey D. Dragon marah, menodongkan pistol kepada kaptennya sendiri karena ingin mengevakuasi para warga sipil, bahkan mengancam menembak siapapun yang menolak keinginannya. Setelah semua orang naik ke kapal Roger, Rayleigh dan Gaban kembali untuk menjemput kapten mereka. Lalu Imu masih mengendalikan tubuh dari Saint Saturn. Dia meninggalkan God Valley sambil memerintahkan agar pulau itu dianggap tidak pernah ada. Peristiwa hari itu kemudian dikenal sebagai insiden God Valley. Segala informasi mengenai kejadian tersebut, yaitu peserta perburuan, lokasi pulau, hingga jumlah korban dihapus total oleh Markas Angkatan Laut G11 dan CP6. Insiden ini diberi label klasifikasi rahasia tingkat S. Pertempuran Garp dan Roger melawan Rox disebek berlanjut. Gunung lain di God Valley pun runtuh. Roger bertanya kepada Garp apakah dia tahu sesuatu tentang sosok dari Imu, yaitu sosok hina yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai pemerintah dunia. Garp setuju. Lalu Roger berkata bahwa jika Garp ingin keluar dari angkatan laut, ia akan menyambutnya di kapalnya. Namun Garp menolak karena ia harus melindungi para marine yang lemah dari cengkraman pemerintah dunia. Roger menjelaskan bahwa Buso Haki bisa melawan kekuatan buah iblis, dan selama ini ia menggunakan Haosoku Haki untuk menyerang Rox disebek. Garp membenarkan hal itu. Namun Rox disebek melawan dengan Haosoku Hakinya sendiri, sehingga serangan mereka saling meniadakan atau saling menetralkan satu sama lain. Sehingga serangan dari Roger dan Garp tidak berpengaruh kepada Rox disebek. Lalu Roger menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Rox disebek adalah dengan meningkatkan massa dari haki raja mereka. Jika tidak, mereka tidak akan pernah menang dalam pertarungan ini. Meski begitu, Roger tahu hal itu bisa menguras stamina mereka sampai mati. Garp sadar bahwa jika tidak dilakukan, mereka akan tetap mati juga dalam pertarungan stamina melawan Rox disebek. Saat mereka berdiri lagi, Garp berteriak kepada Rox disebek bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi kepadanya dan tidak peduli bahwa saat ini tidak ada kata-kata yang bisa menghiburnya. Yang Garp tahu hanyalah rasa frustasi dari Rox disebek karena kehilangan kendali manusianya. Lalu Roger dan Garp langsung melepaskan serangan maha dahsyat yang akhirnya mengakhiri hidup Rox disebek. Garp mengeluarkan jurus bernama Infinitum Explosion.
sedangkan Roger mengeluarkan jurus Kagutsuchi no Ace. Narasi penutup menjelaskan bahwa pemerintah dunia berusaha keras menghapus insiden itu dari sejarah. Tetapi kematian dari Rocks Disebek dan keberadaan kru berbahayanya meninggalkan gema yang tak bisa dilupakan. Gema yang membentuk dunia seperti yang dikenal saat ini.